Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Tianifa, berasal dari kelas IPA 2018. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan memberi penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin doa ya. Ibu akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Ani, Budi, Citra, Dara, Eko. How are you today? Yes, I'm fine too, thank you. Nah, seperti yang kita pelajari last week, kita mempelajari mengenai campuran. Campuran itu terdiri atas 2 zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni, campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran itu tergantung pada sifat fisis penyusunnya, seperti titik leleh, sifat magnetik, ukuran partikel, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui apa saja cara untuk pemisahan suatu zat, seperti filtrasi, sublimasi, serta evaporasi. Lalu mengetahui sifat serta perubahan fisika dan kimia. Sekarang coba Anda perhatikan slide berikut ini. Nah, dapat dilihat pada slide, air tersebut keruh karena ada campuran dengan tanah. Nah, kira-kira bisa nggak air ini jernih kembali? Ya, bisa dilakukan dengan cara apa, Doni? Penyaringan. Kira-kira ada yang tahu nggak proses penyaringan air itu seperti apa? Nah, cara yang tepat untuk memurnikan air sumur kembali yaitu dengan cara filtrasi. Nah, filtrasi itu adalah pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan air menggunakan filtrat atau kertas saring berdasarkan ukuran partikel yang akan disaring tersebut. Nah, dengan penyaringan tersebut, maka pasir atau tanah yang larut dalam air akan tertinggal pada kertas yang telah disaring tersebut. Dengan itu, air tersebut dapat jernih kembali dan digunakan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, pasti Mama Ananda memasak menggunakan garam. Ya. Ada yang tahu nggak bagaimana proses pembuatan garam tersebut? Nah, coba sekarang Anda perhatikan slide bagaimana cara pembuatan garam ini. Nah, sama-sama kita ketahui ya, garam itu berasal dari air laut. Nah, jika garam dicampur dengan air, maka akan terbentuk larutan. Nah, campuran ini tidak bisa dipisahkan secara filtrasi. Metode yang tepat digunakan untuk pembuatan garam ini yaitu evaporasi. Garam dibiarkan dijemur oleh matahari, lalu airnya menguap dan terbentuklah kristal garam. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gambar ini alat untuk apa? Jawabannya kurang tepat ya. Apakah ada pendapat lain? Nah, cara pemisahan campuran selanjutnya itu sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini sering dilakukan pengganti dari filtrasi. Mengapa demikian? Karena jika yang disaring itu partikel padatannya lebih halus dan jumlahnya sedikit, maka kita menggunakan alat ini. Nah, alat sentrifugasi ini digunakan untuk memisahkan sel darah dengan plasma darah. Nah, dalam hal ini padatan adalah
sel darah akan mengumpul di dasar tabung, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada pada bagian atas tabung tersebut. Pada minggu selanjutnya kita juga pernah membahas mengenai perubahan wujud dari air. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan diagram dari perubahan wujud. Nah, dari padat ke cair itu mencair. Contohnya, es batu yang meleleh. Dari cair ke padat itu membeku. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Nah, dari gas ke padat itu mengkristal. Contohnya yaitu terbentuknya salju. Nah, dari padat ke gas itu menyublim. Contohnya, kapur barus yang dibiarkan di ruangan terbuka itu akan habis. Nah, dari gas ke cair itu mengembun. Contohnya yaitu saat kita meminum es teh, maka bagian luar dari gelas itu akan basah. Nah, dari cair ke gas itu namanya menguap. Contohnya, BBM yang jika dibiarkan di udara terbuka, dia akan habis karena menguap. Nah, beberapa perubahan yang telah Ibu jelaskan tadi, itu merupakan contoh dari perubahan fisika. Nah, perubahan itu sebenarnya ada dua, yaitu perubahan kimia dan fisika. Kira-kira perubahan fisika itu apa ya? Ya, perubahan fisika itu hanya merubah bentuk fisiknya saja, tanpa disertai zat baru. Nah, kira-kira perubahan kimia itu apa ya? Ya, Ani silahkan. Ya, benar. Perubahan kimia itu perubahan yang disertai terbentuknya zat baru. Contoh dari perubahan kimia yaitu besi yang berkarat. Mengapa besi itu bisa berkarat? Penyebabnya adalah air dan udara yang lembab. Nah, mengapa demikian? Karena udara yang lembab mengkorosi terhadap besi sehingga muncullah zat baru, zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Nah, itulah yang disebut dengan besi berkarat. Nah, jadi perubahan kimia itu kan memunculkan zat baru. Kira-kira ada yang bisa nggak mencontohkan perubahan kimia lainnya? Ya, Budi silahkan. Kayu yang dibakar, oke, akan berubah menjadi arang. Nah, contoh lainnya yaitu nasi yang basi, dibiarkan lama-lama akan menjadi basi. Lalu sisa-sisa dari daun akan menjadi pupuk kompos. Lalu saat kita membuat kue, adonannya dari semulanya cair akan menjadi padat dan rasanya pun berubah. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini yaitu pemisahan campuran yang kita pelajari itu ada 3. Filtrasi untuk menyaring air, evaporasi untuk pada pembuatan garam, dan sentrifugasi pada pemisahan darah. Nah, perubahan di alam ini terjadi 2, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika tidak menimbulkan zat baru, hanya merubah fisik dari benda tersebut. Nah, sedangkan perubahan kimia ini menghasilkan zat baru sehingga wujud dan zatnya berubah. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa soal. Siapa yang bisa menjawab, harap tunjuk tangan. Soal yang pertama, apa pengertian dari filtrasi? Ya, Ani silahkan. Ya, jawabannya benar ya. Bagus sekali. Ibu akan kasih pena untuk hadiahnya. Soal yang kedua, apa saja ciri-ciri dari perubahan kimia? Ya, Budi silahkan.
Oke, tepat ya. Ibu kasih buku untuk hadiahnya. Soal yang terakhir. Sebutkan contoh dari perubahan fisika. Ya, silakan. Jawabannya kurang tepat. Apakah ada yang lain yang bisa ingin menambahkan? Ya, Eko silakan. Ya, benar ya. Ini Ibu kasih hadiah untuk Eko. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, silakan Anda semua kerjakan latihan halaman 154 nomor 1 sampai 10 ya. Untuk minggu depan, silakan Anda terlebih dahulu untuk membaca atau memahami asam basa dan garam serta indikator alami dan muatan. Itu topik minggu depan yang akan kita pelajari. Nah, apakah dari Anda masih ada yang tidak paham dengan penjelasan Ibu tadi? Nah, jika tidak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.